warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novianti. Saya semester 6 dari PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3, penugasan 3, yaitu yang pertama perbedaan antara children language learning dan children language acquisition. Dan yang kedua yaitu dari penjelasan Anda konsep mana yang lebih ideal untuk pembelajaran bahasa anak-anak. Yang pertama yaitu it is a process when a person from his very first beginnings as a baby acquires better and rules of his primary language, memories, words and expression, and learning to pronounce them. This happens subsequently when babies aren't aware of it. Language acquisition happens through memorization and repetition. When a person that is a baby acquires a language, the source of communication is absolutely necessary, which are in the first place. Mother and father kids who grow up in multi-talent families hear more languages at the same time. They acquire them the same way as the word acquire on language. They memorize what they hear with you, explaining grammar, rules, and patterns. For example, or teaching about abstract things. In language acquisition, there is no need for each language teacher and explaining of you the language words. Parents, for example, show the kids with verbal communication and body language how to speak it. They repeat perfect expression and sentence regularly to the children, and over time the slow acquire them on beyond. Yang kedua itu acquisition. Language acquisition start from an early age when the baby slowly acquires the language. Language learning happen upon the right instruction and explanation of the language rules, pattern, and expression. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novianti. Saya dari PG PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 4, penugasan 4. Yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan multikultural, dan yang kedua itu pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan multimodal. Yang pertama itu pendekatan multikultural dalam kurikulum nasional diartikan sebagai suatu dasar dengan menggunakan keberagaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, komponen kurikulum, dan lingkungan belajar, sehingga peserta didik dapat menggunakan kebudayaan untuk memahami dan mengembangkan berbagai multikultural. Yang kedua yaitu pendekatan multimodal, bertujuan mengembangkan siswa menjadi pembaca dan produsen teks multimodal yang berpengetahuan luas dengan menarik perhatian pada berbagai sumber dalam membuat makna dalam teks, serta cara-cara suatu pilihan spesifik bekerja untuk mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novianti. Saya dari PG PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 5 dan penugasan 5, yaitu menjelaskan tentang approaches to elementary school theft dengan menjelaskan berbagai bahasa Inggris dengan pendekatan lifelong learning, yaitu perkembangan teknologi saat ini menuntut setiap manusia untuk terus belajar dalam menghadapi kemampuan kecerdasan buatan yang saat ini berkembang. Manusia tersebut harus belajar bertanggung jawab atas kemungkinan risiko yang dihadapi dari adanya teknologi tersebut. Meskipun sudah selesai menempuh pendidikan formal di sekolah, manusia harus tepat dituntut untuk belajar agar dapat bertahan hidup di era yang serba teknologi. Belajar yang dimaksud bukan hanya semata dalam ruang kelas, melainkan belajar sepanjang hayat atau disebut dengan lifelong learning. Lifelong learning adalah supaya seseorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, meningkatkan daya asing, dan kemampuan kerja. Lifelong learning adalah usaha yang harus dilakukan dengan sadar dan menikmati setiap proses belajarnya, karena dilakukan dengan sukarela. Lalu, bagaimana cara untuk memulai dengan learning yang menyenangkan berikut? Seperti ciptakan tujuan pembelajaran dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan saya Reni Novianti, semester 6 dari PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 penugasan 6, yang dimana dijelaskan tentang methods for elementary school theft dengan menjelaskan training methodology TOEFL for children, yaitu disebut dengan lifelong learning. Lifelong learning adalah upaya seseorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, meningkatkan daya asing dan kemampuan kerja. Lifelong learning adalah usaha yang harus dilakukan dengan sadar dan menikmati setiap proses belajarnya, karena dilakukan dengan sukarela. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novianti. Saya dari PG PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7 penugasan 7, yang dijelaskan tentang perbedaan antara teaching methods theft dan teaching model theft or elementary school. Yang pertama yaitu pengertian theft dalam bahasa Inggris, yaitu teaching English is for creating adalah materi bahasa yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena konteksnya. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam materi TELF disebutkan bahasa asing. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya saat sedang studi di salah satu universitas program studi English Education. Saya akan share mengenai TELF teori ketika kita melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Apa ya metode pengajaran dalam bahasa Inggris? Yuk simak dalam ini. The first meeting in TELF class, we discuss about content based industry we are studying in Maret 2011.
This title is the first presentation in presentation the parent tell us about aspect of the learning just as background theory apart the theory of language, the theory of language, design of teaching, obsession of the meetings, tables, differ of learning and teaching activities, learning rules, teaching roles of education, production, conclusion. Objective of the methods, tables, of learning and teaching activities, learning roles, teaching roles. Based on aspect, the tell us about summarize the material in the box as chancy and clear as possible, and then in background theory is the teaching of content or information in the language being learned with title or no direct or explicit effort to teach in language its parent for content baik to Krauke 1987 65 the language that is being to call be used to present subject matter and student word learning the language as is product of learning about real world content Windows Community 1978-6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.